Kita kedatangan Profesor Muhammad calon profesor ini. Kita akan bahas sedikit rencana apa namanya itu nobar capres, debat capres ya, debat cawapres besok di tanggal 21. Nah ini kan isunya tentang lingkungan hidup. Gimana menurut Pak Nizar untuk debat capres ke depan? Jadi saya memperkirakan debat cawapres ke depan ini akan berlangsung sengit ya, karena masing-masing udah jerah gitu ya. Jerah ya? Maksudnya ada cawapres yang jerah kena pertanyaan singkatan. Yang ya. Ada cawapres yang jerah kena pertanyaan yang menyepelekan gitu. Masa seorang ahli hukum ditanya bagaimana cara menyusun undang-undang. Jadi antara percaya tak percaya gitu cawapres Mahfud menjawabnya ya. Iya betul. Kemudian ada lagi cawapres yang kebetulan anak presiden ya, yang bermain offset saat itu ya. Ya betul. Tapi dia menyerang. Saya berharap ke depan ini di debat cawapres ke depan ini itu semua kandidat bermain ofensif lah. Menyerang ya? Menyerang. Jadi nanti perdebatan akan berlangsung dinamis dan menarik bagi. Jangan-jangan ada yang nangis lagi nanti nih. Itu memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan ya. Bagi, nangis itu bisa menjadi sesuatu yang positif juga untuk kampanye ya. Paling tidak bagi buzzer yang ditugaskan menangis kan mereka dapat honor. Siap. Lumayan lah kan. Jadi nggak sia-sia mereka main TikTok selama ini. Itu pasti dipersiapkan. Kenapa? Masa ada orang nangis serentak ribuan orang? Itu kan nggak mungkin nangisnya serentak. Pasti ada koordinatornya setelah debat. Oke, nangis sekarang. Nangis. Nah, tema-temanya seperti itu. Nah, kita berharap di debat tentang lingkungan hidup mungkin nanti nangisnya dengan pakai asap-asap gitu. Pura-puranya nangis karena kebakaran hutan ya. Jadi panitia harus mempersiapkan asap itu ya. Asap nggak susah. Sekarang kan ada yang namanya vape gitu. Iya betul. Jadi dengan nanti pakai vape mereka akan asap-asapnya. Ya. Selain tema lingkungan hidup, tentang apa lagi tuh untuk jawab? Secara garis besar debat cawapres kali ini memang tema lingkungan hidup. Tapi kan lingkungan hidup sendiri itu kan luas ya. Nanti akan dibagi-bagi lagi, ada yang perubahan iklim, ada yang pencemaran udara mungkin dan sebagainya. Tapi yang sudah. Tema ini hanya tema besarnya aja. Bisa jadi nanti ngobrolnya kemana-mana itu. Betul. Yang penting ada kesangkut dikit aja gitu kan. Intinya yang bisa ngomong apapun omongannya, yang penting bisa ngomong. Ya, bisa ngomong. Nah itu makanya perdebatan kali ini harus saya berharap ya Ganjar, Mahfud dan Pak Caimin ya itu bermain menyerang gitu. Jangan kayak kemarin itu kan masih safety diam gitu, nggak menarik kalau ada perdebatan. Kita bisa menyerang langsung bertanya kan, dan situ juga kita lihat nanti Mas Gibran yang anak presiden ini yang sekaligus cawapres apakah dia bisa menjawab atau tidak gitu kan. Karena dia kemarin dia pernah nanya itu, padahal debat saat yang nomor debat ketiga itu kan bukan tema lingkungan, tapi dia menanya ke Pak Mahfud ya, bagaimana dia menanyakan gini, bagaimana menyusun undang-undang tentang carbon storage dan capture ya. Itu carbon capture and storage itu kan artinya menangkap dan menyimpan karbon. Undang-undang ya, kalau Pak Mahfud sih gampang kan menjelaskan, karena yang namanya membuat undang-undang ya prosedurnya tetap dari misalnya kajian akademik, DPR, bla bla bla. Cuma mungkin yang mau dikatakan Gibran, yang mau diinginkan Gibran cawapres yang anak presiden itu kan, dia menginginkan mungkin pengertian apa itu karbon, kan? Ya. Karena isu karbon dalam lingkungan hidup itu isu elitis, bukan isu yang bisa mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Bahkan kelas pejabat sekalipun kalau dia nggak paham gitu. Makanya Pak Mahfud kan sempat terdiam sedikit ya kan? Betul. Terdiam sejenak, ini apa ini? Tapi pintar ya. Yang kejebak kemarin Caimin ya kalau kita lihat. Caimin yang sampai dia mati gaya gitu kan. Sampai SGIE ya. SGIE dia menanyakan kembali. Sementara dalam aturan kalau menanyakan kembali dihitung satu kali, satu kesempatan. Jadi dia hilangkan kesempatan ya. Karena jawab apa saja itu nggak masalah. Nggak ada masalah, tidak ada salah benar. Dia sebagai orang nahdi misalnya, kan? Bisa aja dia berkilah. Oh nanti dalam dalam istilah kami di pesantren ada banyak singkatan apa kayak gitu kan.
sama seperti Gibran yang anak presiden ini, yang cawapres itu kan, dia kan suka menjawab asal sebenarnya. Betul. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, cuma karena dia menjawabnya panjang lebar, seolah pintar sekali. Seolah pintar. Dia ketika dia menjelaskan tentang rasio pajak, dia mengibaratkan pembayar pajak itu sebagai hewan yang ada di kebun binatang. Gitu. Kita kasih binatangnya, kita gemuin, kemudian kita buru gitu kan. Betul. Gila nih orang-orang bayar pajak, udah bagus-bagus bayar pajak kok dikatain sebagai hewan gitu ya. Jadi menurut Prof. Nijar ke depan makanan nih. Nah, nanti ini belum kita goreng ini, nanti kita suruh goreng. Podcastnya miskin kali. Jadi menurut Prof. Nijar besok kira-kira siapa yang bisa menang dalam istilah? Nggak ada menang, menang kalah di debat, tapi yang bisa menarik perhatian. Saya berharap Pak Mahfud akan dapat menguasai panggung debat, karena kan beliau ahlinya ahli kok kata Pak Dul ya, ahlinya ahli. Jadi memang tidak ada kalah dan menang, tetapi menurut Pak Nizar, debat itu apakah bisa besar pengaruh untuk pemilih? Jadi debat ini kan sebenarnya elit. Hanya orang-orang elit berpendidikan yang terbiasa dengan debat. Kalau masyarakat bawah itu nggak terbiasa. Bagi mereka itu kan langsung gitu. Jadi nggak perlu berdebat panjang. Mau kasih program nggak? Mau kasih beras nggak? Nah, jadi kalau saya pikir-pikir, ini mungkin ada manfaatnya debat ini bagi segelintir elit menengah gitu. Yang bingung mau vote siapa, mau milih siapa. Itu jumlahnya, ini lumayan juga itu jumlahnya. Hasil dari polling itu undecided voters itu masih besar sekali ya. Besar ya, ada sekitar 30% ya. Jadi tiga kali sudah debat ini setidaknya ada apa tadi namanya? 4 apa 3? Baru 3. Jadi bisa setidaknya suara-suara Pak Ganjar juga kelihatan rebound ya. Rebound ya, naik kembali lagi ya. Dan itu memang jadi kalau ada analisis dari lembaga survei itu mereka mengatakan pemilih yang vote ke Ganjar itu bukan yang swing, bukan pemilih dari Prabowo atau Anies, tapi memang yang belum memilih ini mereka kemudian memilih Ganjar. Melihat ini Ganjar sepertinya oke, kan? Karena kalau pemilih fanatik itu kan susah untuk beralih ya. Karena mereka juga nggak mikir, yang penting milih aja gitu. Ya, seperti itu kan. Jadi ya di debat tentang lingkungan hidup, kebetulan saya juga cari makanan ini dulu kan. Mudah-mudahan ya yang terbaik lah ya gitu ya. Jangan yang terjebak kan. Dan ini agak ngeri juga ini sebenarnya ngomong. Ngeri apa tuh? Kalau isunya tuh isu-isu elit. Seperti carbon trading, perdagangan karbon. Pernah dengar nggak? Oh belum. Kalau perdagangan arang tau kan? Mirip-mirip lah. Karbon kan arang gitu ya. Tapi ini karbon adalah benda yang nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, susah diukur. Semuanya serba teoritis. Serba teori bahwa ini hutan segini akan menghasilkan karbon segini. Tapi betul apa enggak? Wallahu a'lam. Tapi ini akan dijadikan sebuah trading, sebuah perdagangan antara negara-negara maju, negara berkembang. Negara maju tidak mau menghemat atau menghentikan emisi karbon, dan alasan pabrik-pabrik mereka kan harus terus beroperasi. Pabrik-pabrik ini yang menghasilkan emisi ya. Jadi mereka mintanya negara berkembang, misalnya Indonesia, untuk menjaga hutannya gitu. Supaya bisa menghisap karbon itu ya. Ya, menghisap karbon yang mereka hasilkan, kemudian nanti negara maju akan membeli sertifikat dari istilahnya apa ya, dari storage-nya, penyimpanan karbon yang di Indonesia ini. Nah mereka beli sertifikat ini sederhananya aja ya, tapi prakteknya nggak sesederhana itu. Terus negara maju memberikan uang, negara berkembang terima uang, lalu uangnya itu digunakan untuk melestarikan hutan itu lagi. Teorinya seperti itu. Tapi kan bagi negara maju kan nggak juga keluar duit sia-sia kan. Betul nggak nih hutannya nih? Jangan hutan palsu gitu ya. Oke, kalau begitu udah ajan ya. Iya sudah ajan. Ya, kita lihat saja, kita saksikan saja debat capres yang keempat, cawapres yang keempat. Semoga
aman-aman. Aman-aman dan tidak ada nangis-nangis, tidak ada sandiwara, tidak ada drama. Tukang copet biasanya. Oke. Selamat sore, sampai ketemu di kedua poin selanjutnya. Ya, makasih Bang. Untuk nanti ya. Ada.